Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Ferland Mendy terjerat kasus penganiayaan. Sementara Indonesia disebut nggak bisa lolos Piala Dunia sampai 40 tahun ke depan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, pelatih timnas Belgia Roberto Martinez merasa prihatin dengan kondisi Eden Hazard di Real Madrid. Nah, masih dari Real Madrid, kabarnya mereka tertarik untuk memboyong striker River Plate yakni Julian Alvarez. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez cukup prihatin melihat kondisi Eden Hazard di Real Madrid. Martinez menyebut kalau Hazard saat ini tengah dilanda momen kesedihan. Pasalnya, sejak didatangkan dari Chelsea pada tahun 2019 yang lalu, Hazard belum menunjukkan performa yang konsisten. Bomber asal Belgia ini kerap absen akibat mengalami cedera. Atas performa yang gak konsisten tersebut, masa depan Hazard di Santiago Bernabeu menjadi tanda tanya. Walaupun begitu, Martinez berharap El Real masih percaya terhadap Hazard. Real Madrid dikabarkan tengah membidik striker River Plate yakni Julian Alvarez. El Real berencana mendatangkan Alvarez sebagai pengganti Erling Haaland. Sebelumnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini mundur dari perburuan Haaland. Alasannya karena bomber Borussia Dortmund tersebut mempunyai gaji yang cukup fantastis. Peluang El Real untuk memboyong Alvarez sendiri terbuka cukup lebar. Pasalnya striker asal Argentina ini punya bandrol harga yang cukup murah. Di musim panas kemarin, Barcelona harus kehilangan bomber terbaik mereka yakni Lionel Messi. Messi sendiri terpaksa hengkang karena terbentur dengan regulasi La Liga. Akan tetapi pebisnis Spanyol Jose Elias menyebut ada 3 hal yang menyebabkan La Pulga cabut. Pertama, Elias menyebut kalau Blaugrana ingin memulai era baru tanpa Messi. Lalu yang kedua, Barcelona nggak mampu membayar gaji Messi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, Barcelona nggak mampu meregenerasi para pemain dengan kehadiran Messi di dalam skuad. Berita selanjutnya, Barcelona bakal melepas Frenkie de Jong ke Manchester City untuk memperoleh dana tambahan. Nah, kita jauh ke PSG, ada Sergio Ramos yang sudah bergabung sesi latihan bersama Lionel Messi. Barcelona berencana untuk melego gelandang andalan mereka yakni Frenkie de Jong. Kabarnya Blaugrana bakal melepas de Jong ke klub Premier League Manchester City. Blaugrana melepas de Jong untuk menambah dana segar. Seperti diketahui, klub asuhan Xavi Hernandez ini masih punya masalah finansial yang mencekik. Kabarnya Blaugrana bakal melego de Jong dengan mahar sebesar 75 juta euro. Dan nantinya dana hasil penjualan tersebut digunakan untuk mendatangkan Raheem Sterling ke Camp Nou. Bek PSG Sergio Ramos akhirnya telah pulih dari cedera. Kabarnya mantan bek Real Madrid ini sudah terlihat pada sesi latihan Les Parisiens. Pada sesi latihan tersebut Ramos terlihat berlatih bareng dengan Lionel Messi. Kabar ini sendiri merupakan kabar baik bagi para fans PSG. Pasalnya sejak didatangkan dari Real Madrid, Ramos belum memainkan laga debutnya di skuad Parisiens. Arsenal dikenal dengan klub yang suka memainkan pemain muda. Hal ini justru mendapatkan sorotan negatif dari legenda mereka yakni Bakary Sagna. Sagna menyarankan The Gunners untuk gak memainkan pemain muda secara terus-menerus. Sagna menilai kalau hal itu bisa membawa beban yang cukup berat bagi para pemain. Selain membawa beban berat, hal itu juga mempengaruhi mental para pemain muda. Robert Lewandowski dikabarkan tengah menjadi incaran Chelsea dan Manchester United. Kedua klub tersebut harus bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bomber Polandia tersebut. Akan tetapi Manchester United dan Chelsea disebut bakal gigit jari. Pasalnya mantan striker Borussia Dortmund ini menegaskan kalau dirinya bakal bertahan di Bayern Munchen. Lewandowski sendiri menjadi salah satu bomber paling mematikan saat ini. Di Bundesliga musim ini, Lewandowski sudah mencetak 13 gol dari 11 pertandingan. Brendan Rodgers membantah kabar yang menyebutnya bakal menggantikan Ole Gunnar Solskjaer di MU. Nah, serupa juga nih dengan Steven Gerrard yang membantah melatih Aston Villa untuk batu loncatan ke Liverpool.
Dilansir dari 90 Min, pelatih Leicester City Brendan Rodgers membantah kabar yang menyebutkan kalau dirinya bakal menjadi pelatih MU menggantikan Ole. Sebelumnya kabar itu membuat pelatih berusia 48 tahun tersebut geram. Oleh sebab itu, Rodgers menegaskan kalau dirinya masih ingin bertahan di Leicester. Selain itu, Rodgers juga menyebut kalau kabar itu membuat Ole Gunnar Solskjaer merasa nggak dihormati. Pada beberapa hari yang lalu, Aston Villa memperkenalkan Steven Gerrard sebagai pelatih anyar mereka. Kembalinya Gerrard ke Premier League menimbulkan sejumlah spekulasi. Banyak yang menyebut kalau Gerrard menukangi Aston Villa sebagai batu loncatan untuk menjadi pelatih Liverpool. Akan tetapi kabar tersebut dibantah mentah-mentah oleh Gerrard. Gerrard menegaskan kalau dia berkomitmen untuk mengangkat performa Aston Villa yang sedang anjlok. Video asisten referee atau yang biasa kita sebut VAR sudah 3 tahun menemani kompetisi Premier League. Kehadiran VAR memberikan dampak tersendiri bagi para pemain. Kabarnya ada 3 pemain Premier League yang merasa dirugikan sejak kehadiran VAR. Ketiga pemain tersebut adalah Mohamed Salah, Sadio Mane, serta Son Heung-min. Selain itu ada juga pemain yang diuntungkan dengan kehadiran VAR. Dilansir dari ESPN, mereka adalah Pierre-Emerick Aubameyang serta Jamie Vardy. Next, Stefano Pioli mengusulkan time out dalam sepak bola untuk memberikan arahan di tengah pertandingan. Nah, sementara klub asuhan Pioli yaitu AC Milan kabarnya bakal memperpanjang kontrak Ibrahimovic. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengusulkan adanya waktu time out dalam sepak bola. Usulan tersebut datang saat Pioli bertemu dengan pelatih klub basket Virtus Bologna yakni Sergio Scariolo. Pelatih asal Italia ini membeberkan alasan di balik usulannya tersebut. Pioli bilang kalau aturan time out memudahkan pelatih dalam memberikan instruksi di tengah pertandingan. Pioli juga menceritakan pengalamannya saat melatih. Pioli bilang mengatur para pemain adalah hal yang susah-susah gampang apalagi kalau pemain tersebut berstatus sebagai pemain bintang. Walaupun sudah memasuki usia uzur, pelatih AC Milan Stefano Pioli berencana untuk memperpanjang kontrak striker veteran mereka yakni Zlatan Ibrahimovic. Pioli mengatakan kalau Ibrahimovic merupakan pemain yang masih dibutuhkan di skuad Rossoneri. Selain itu, bomber asal Swedia ini juga belum berencana untuk gantung sepatu. Kontrak Ibrahimovic yang bakal berakhir di musim depan kabarnya bakal diperpanjang dengan durasi 1 tahun. Timnas Indonesia disebut nggak bisa lolos ke Piala Dunia dalam 40 tahun ke depan. Nah, sementara itu ada juga Roman Abramovich yang tertarik untuk mendatangkan wonderkid Barcelona yaitu Gavi. Diego Michel menyebut kalau Timnas Indonesia nggak bakal lolos ke Piala Dunia dalam 40 tahun ke depan. Hal ini Diego yakini seandainya sepak bola Indonesia nggak berbenah. Diego bilang hal ini bisa terjadi seandainya infrastruktur dan sistem pembinaan masih sama seperti sekarang. Selain itu, Diego juga menyoroti prestasi dari Timnas Indonesia. Mantan pemain Borneo FC Samarinda ini bilang kalau Timnas Indonesia selalu kesulitan untuk bersaing di level Asia Tenggara. Chelsea dikabarkan siap menebus klausul pelepasan gelandang muda Barcelona Gavi. Kabarnya Presiden Chelsea Roman Abramovich tertarik untuk memboyong Gavi ke Stamford Bridge. Abramovich menilai kalau Gavi merupakan seorang gelandang potensial. Selain Abramovich, kabarnya sang pelatih Thomas Tuchel juga tertarik untuk memboyongnya. Gavi yang masih terikat kontrak di Barcelona punya klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Kabarnya harga tersebut bukanlah masalah bagi skuad The Blues. Sayap kiri timnas Belanda Quincy Promes didakwa atas kasus penganiayaan kepada sepupunya sendiri. Kejadian itu terjadi pada bulan Juli tahun lalu. Sebelumnya Promes sudah diamankan pihak kepolisian. Akan tetapi Promes kembali dibebaskan 2 hari setelahnya. Walaupun begitu pihak kepolisian tetap menetapkan Promes sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Belanda dikabarkan bakal menggelar sidang tersebut pada pekan depan. Jaksa menuduh Promes telah melakukan percobaan pembunuhan dengan menikam sepupunya. Para fans Real Madrid nampaknya sudah habis kesabaran dengan Gareth Bale. Pasalnya para fans tersebut merasa kesal dan meneriaki Bale yang sedang berada di dalam mobil.
Sebelumnya, Bell sempat memperkuat Wales di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi setelah membela negaranya tersebut, Bell justru kembali mengalami cedera. Akibatnya Bell harus absen membela El Real selama 3 pekan ke depan. Padahal di La Liga musim ini, Bell baru memainkan 3 laga. Berita selanjutnya ada Ferland Mendy yang dituduh menganiaya seorang perempuan. Nah, sebaliknya ada Mohamed Salah yang kembali membuktikan kebaikannya dengan melelang jersey untuk amal. Setelah Benjamin Mendy di Manchester City, kali ini giliran bek Real Madrid Ferland Mendy yang terjerat kasus. Menurut jurnalis Romain Molina, Ferland Mendy punya beberapa masalah di masa lalu. Salah satunya adalah tindakan gak senonoh kepada seorang wanita. Mendy diduga telah memukul dan menendang kepala seorang wanita sampai terjatuh. Gak cuma itu, Mendy kerap memperlihatkan kemaluannya kepada wanita tersebut. Molina juga bilang kalau Mendy kecanduan alkohol dan sudah gak pernah menghubungi ibunya lagi. Mohamed Salah dikabarkan bakal melelang jersey yang ia gunakan saat membantai Manchester United. Nantinya uang hasil lelang tersebut bakal disumbangkan ke Yayasan Amal di Mesir. Hal ini Salah sampaikan melalui akun Twitter pribadinya. Salah sendiri memang dikenal sebagai pemain yang sangat dermawan. Dirinya kerap beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Winger asal Mesir ini bahkan menerima penghargaan karena sikap dermawannya. Jelang laga kontra Everton, Manchester City justru mendapatkan kabar buruk. Kabarnya gelandang andalan mereka Kevin De Bruyne dinyatakan positif COVID-19. Hal ini disampaikan oleh pelatih The Citizens Pep Guardiola. Pep mengatakan kalau gelandang asal Belgia ini bakal diisolasi selama 10 hari ke depan. Selain De Bruyne, kabarnya pelatih anyar Newcastle Eddie Howe juga mengidap positif COVID-19. Hal ini membuat Howe belum bisa memimpin skuad The Magpies pada pekan ini. Liverpool berencana untuk mendatangkan Kylian Mbappe dan menawarkan gaji yang fantastis. Nah, ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada juga West Ham yang mengajukan penawaran ke Jesse Lingard. Eits, tapi sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Buat kalian yang mau pakai, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut! Liverpool disebut nggak main-main dalam perburuan Kylian Mbappe. Kabarnya The Reds serius untuk memboyong Mbappe pada jendela transfer musim depan. Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan tawaran kepada bintang timnas Prancis tersebut. Selain itu, The Reds juga bakal menggoda Mbappe dengan tawaran gaji yang cukup tinggi. Kabarnya The Reds bakal menawarkan gaji sebesar 30 juta euro per musim. Akan tetapi Liverpool harus siap bersaing dengan Real Madrid yang juga memburu Mbappe. West Ham United disebut bakal mengajukan tawaran kepada Jesse Lingard. Pasalnya kontrak Lingard di Manchester United bakal berakhir pada musim depan. Selain itu, Lingard juga menolak perpanjangan kontrak dari MU. West Ham sendiri bukanlah klub yang asing bagi Lingard. Pasalnya pada musim lalu Lingard sempat dipinjamkan dan tampil apik bersama West Ham. Dari 16 pertandingan yang sudah dimainkan, Lingard mampu mengemas 9 gol serta 5 assist. Pada laga pekan ke-12 Bundesliga, Bayern Munchen gagal memetik 3 poin di markas Augsburg. Robert Lewandowski CS takluk di tangan Augsburg dengan skor tipis 2-1. Memasuki menit ke-23 pertandingan, gawang Manuel Neuer dijebol oleh Mats Pedersen. Lalu 12 menit berselang, Augsburg mampu mencetak gol kedua lewat Andre Hahn. Di Rotten sendiri cuma bisa mencetak 1 gol di menit ke-36 melalui Robert Lewandowski. Walaupun kalah, Bayern Munchen tetap kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 28 poin. Jadi kita masuk ke sesi bacain komen. Ini dari Yuli Hartini. Kariska bacain komentarnya, salam kenal aku Akbar Milanisti. Kariska sehat selalu ya, Forza Milan. Hai Akbar, salam kenal juga ya. Next dari Zaneta. Informasinya mantap, terima kasih Kariska dan kru. Wah, thank you ya. Makanya kamu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah guys. Sampai jumpa.